morning student, how are you today? I hope you are fine. Before we learn about state of object, don't forget to fill list of attendees in Google Classroom. Now, let's look at the following material. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama tentang mengenal benda dan yang kedua tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu ada tiga anak-anak. Ada benda cair, padat, dan gas. Tetapi nanti kita belajar dua saja ya, benda cair dan benda padat gitu. Pertama-tama, silahkan anak-anak siapkan buku paketnya. Ingat buku paketnya ya, buku paketnya. Lalu anak-anak buka buku paketnya di halaman 81. Pak Ivan tunggu. Sudah ketemu di halaman 81. Nah, sekarang kita akan belajar tentang identifying the object. Gitu ya. Identifying the objects. There are many kind of objects around us. Some objects you wear as clothes. Some objects you use for study. Objects have certain shape and size. Some are round, tube, and square. Others are small and big. Jadi anak-anak, benda di sekitar kita itu sangat banyak. Ada yang anak-anak pakai sebagai pakaian, ada juga anak-anak yang pakai untuk belajar. Nah, contoh yang dipakai untuk belajar itu juga banyak anak-anak. Misalkan pensil, penghapus, lalu bolpen, atau spidol, alat warna, masih banyak sekali. Lalu bentuknya juga beragam. Ada yang tabung, ada yang bulat, ada yang persegi. Selain itu, bentuknya juga ada yang kecil dan ada yang besar. Gitu ya. Nah, sekarang Pak Ivan mempunyai tabel. Coba diperhatikan tabelnya. Tabel ini berisi tempatnya ada dua, di sekolah dan di rumah. Lalu nama objeknya ada 10. Nah, tugas anak-anak sekarang coba tuliskan 10 objek yang anak-anak tahu. Nah, jika anak-anak kesulitan, nanti Pak Ivan bantu untuk mengerjakannya ya. Nah, sekarang kita coba menuliskannya ya. Coba perhatikan. Yang pertama itu tempatnya di sekolah dahulu. Nah, kira-kira benda yang anak-anak tahu yang di sekitar sekolah atau kalian pergunakan untuk sekolah itu apa saja? Coba tuliskan. Yang pertama, ya buku. Ada lagi? Pensil. Ada lagi? Penghapus. Alat warna. Kursi. Meja. Papan tulis, penggaris, plastisin, dan yang terakhir apa kira-kira? Kapur. Ya, itu ada 10 objek atau 10 benda yang ada di sekolahan anak-anak, yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua adalah benda-benda di rumah. Loh, benda-benda di rumah itu banyak anak-anak. Ada benda untuk masak, pasti orang tua kalian punya ya, dan anak-anak pasti tahu. Ada benda di sekitar kamar kalian. Nah, sekarang kita coba tuliskan benda-bendanya. Yang pertama, sendok, garpu, tempat makan, lalu wajan, panci, kompor, bantal. Lalu apa lagi? Ada lagi? Pakaian kalian, ya kan? Pakaian. Lalu mainan robot-robotan, boneka, ya kan? Yang terakhir kira-kira apa? Handphone. Nah, itu adalah 10 benda-benda yang ada biasanya di rumah anak-anak. Sudah mengerti sekarang? Pasti mengerti ya. Nah, sekarang materi yang kedua kita belajar wujud benda atau dalam bahasa Inggris state of object. Nah, yang pertama itu adalah benda padat. Dalam bahasa Inggrisnya solid object. What are the properties of solid object? Kira-kira apa ciri-ciri benda padat ya?
Coba benda padat itu ciri-cirinya bagaimana ya? Nah, yang pertama, first, solid object have definite shape, atau bisa dikatakan bahwa benda padat itu mempunyai bentuk yang tetap anak-anak. Jadi bentuknya tidak berubah. Number two, solid object have definite volume. Jadi solid object atau benda padat itu mempunyai bentuk ukurannya sama, jadi tidak berubah ukurannya, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Ivan mempunyai contohnya anak-anak. Pak Ivan mempunyai 3 benda. Yang pertama pensil, lalu batu baterai, dan juga penghapus. Bentuknya seperti ini anak-anak. Penghapusnya kecil, batu baterai, sudah tahu kan? Dan pensil. Nah, selain itu, Pak Ivan juga mempunyai 3 wadah yang dipakai untuk menaruh nanti bendanya. Yang pertama, itu ada wadah untuk makan. Lalu yang kedua, mangkuk kecil. Dan yang ketiga, gelas kaca. Ya? Nah, sekarang kita coba praktekkan. Percobaan yang pertama, Pak Ivan akan memasukkan atau meletakkan penghapus ini di setiap wadahnya. Kira-kira nanti anak-anak coba lihat, apakah penghapus ini berubah bentuk dan juga berubah ukurannya. Sekarang kita coba ya anak-anak yang wadah pertama. Nah, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Apakah wadah pertama ini penghapusnya berubah bentuk atau juga berubah ukuran menjadi besar gitu? Tidak kan? Nah, sekarang yang kedua, Pak Ivan taruh di mangkok yang kecil. Bagaimana? Tetapkan wujudnya. Lalu yang ketiga, Pak Ivan masukkan di gelas. Apa yang terjadi? Tetap sama ya anak-anak? Nah, sekarang Pak Ivan mempunyai benda yang kedua, batu baterai. Kita lihat apakah batu baterai ini nanti berbeda bentuknya atau berbeda ukurannya. Coba kita letakkan. Nah, tetap sama ya anak-anak. Yang kedua, Pak Ivan masukkan lagi. Tetap sama lagi. Yang ketiga, Pak Ivan masukkan lagi. Nah, tetap sama ya anak-anak. Ini wujud dari benda padat, tidak berubah, tetap sama. Sekarang pensil. Nah, sama kan bentuknya, tetap pensil. Lalu yang kedua sama ya. Dan yang ketiga, nah, tetap sama. Nah, itu percobaan untuk benda padat anak-anak. Nah anak-anak, kira-kira dari percobaan Pak Ivan tadi, apa yang anak-anak temukan? Dari Pak Ivan memasukkan pensil, batu baterai, dan penghapus di tempat yang berbeda, apakah benda-benda itu berubah bentuk? Tidak ya. Apakah benda-benda itu ukurannya juga berubah? Juga tidak ya. Jadi itulah yang dinamakan benda padat anak-anak. Benda padat itu tidak berubah bentuk dan wujudnya tetap, dan juga ukurannya sama atau tetap juga. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar benda cair atau liquid object. Nah, contoh dari benda cair itu apa ya anak-anak? Bisa teh, bisa susu, bisa sirup, bisa air mineral, bisa juga kecap anak-anak, ya, atau saus. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Sekarang kira-kira apa ciri-cirinya ya? What are properties of liquid object? Number one, liquid object have indefinite shape, atau bentuknya tidak tetap, bentuknya berubah-ubah anak-anak. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, liquid object have definite volume. Jadi ukurannya tetap dan tidak berubah. Jadi walaupun ditaruh dimanapun, ukurannya itu tetap. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan percobaan lagi. Pak Ivan mempunyai
wadah yang sama seperti tadi yang Pak Ivan gunakan untuk benda padat, dan juga Pak Ivan menambahkan air karena benda cair, contohnya salah satunya adalah air, gitu ya anak-anak. Nanti Pak Ivan akan tuangkan air ini di dalam satu wadah. Pertama Pak Ivan akan tuangkan di dalam gelas. Lalu setelah itu Pak Ivan dari gelas Pak Ivan tuangkan di wadah yang lainnya. Kira-kira anak-anak nanti bisa lihat bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, gitu ya anak-anak. Sekarang Pak Ivan akan takar ukurannya terlebih dahulu. Nah, penuh ya anak-anak. Pak Ivan takarkan. Diingat-ingat takarannya sekian. Nah, ketika di dalam gelas ini dari bentuk botol ini, terus Pak Ivan masukkan airnya di dalam gelas, bagaimana bentuknya sekarang? Berubahkah? Ya, benda cair itu berubah bentuk anak-anak, jadi bentuknya menyesuaikan dengan gelasnya. Sekarang yang kedua, Pak Ivan akan taruh di sini. Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti apa ya anak-anak? Ya, jadi wadahnya, jadi mangkok kecilnya. Tetapi karena di sini habis, nah volumenya tetap anak-anak atau ukurannya tetap, gitu ya? Paham ya? Sekarang yang terakhir, Pak Ivan mau coba yang di ukuran tempat makan ini. Pelan-pelan. Nah, ya sekarang airnya berubah menjadi menyesuaikan dengan tempatnya anak-anak. Tempat makan ini airnya penuh di tempat makan, seperti itu ya. Lalu bagaimana ukurannya? Apakah sama? Kita coba praktekkan lagi. Pak Ivan akan menuangkan lagi di dalam gelas. Kalau di dalam gelas tadi ukurannya hampir penuh seperti itu, apakah tetap hampir penuh atau ukurannya berkurang menjadi separohnya atau setengahnya? Kita lihat. Pak Ivan akan masukkan lagi. Nah, ternyata tetap anak-anak. Jadi inilah yang dinamakan benda cair. Jadi yang sudah Pak Ivan praktekkan tadi, kira-kira anak-anak dapat menyimpulkan apa ya? Ya, betul. Benda cair, Pak Ivan ulangi lagi, seperti ciri-cirinya. Benda cair itu dapat berubah bentuk. Dimanapun dia diletakkan, ditaruh, dituangkan, pasti sesuai dengan bentuk wadahnya. Tadi ada wadah yang ini sesuai dengan wadah yang tempat makan ini. Ada juga wadah dari yang mangkuk kecil ini sesuai dengan wadah mangkuk ini. Dan yang terakhir tadi dari gelas ini sesuai dengan gelasnya. Lalu ketika Pak Ivan masukkan di dalam mangkuk dan di dalam wadah, itu Pak Ivan kembalikan lagi tadi, ukurannya tetap. Jadi benda cair itu yang pertama bentuknya dapat berubah, yang kedua ukurannya tetap. Gitu ya anak-anak? Sudah paham sekarang? Nah anak-anak, jika belum paham, silahkan putar lagi, ulangi lagi video ini sampai anak-anak mengerti tentang wujud benda. Gitu ya. Terima kasih sudah menyimak materi yang Pak Ivan jelaskan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai maskernya, lalu cuci tangan sampai bersih memakai sabun. Yang ketiga, jaga jarak amannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Tuhan memberkati. Bye.